Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 8 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 19. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus.
dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesembuhan membutuhkan iman. Seorang wanita bernama Elizabeth diduga menderita penyakit yang disebut long tail COVID, sebuah reaksi virus corona yang baru-baru ini mulai diteliti oleh para dokter. Dia jatuh sakit pada Maret lalu dengan menunjukkan gejala ringan COVID-19. Namun gejala itu tidak pernah hilang, bahkan hingga 5 bulan kemudian. Elizabeth mengaku memiliki kepribadian ekstrovert atau mudah bergaul dan bisa disebut hiperaktif. Namun, semuanya menjadi berbeda ketika virus corona mewabah dan menginfeksi tubuhnya. Ia menjadi sangat lemah, bahkan untuk menyikat gigi pun membutuhkan energi yang ekstra. Dalam keadaan seperti itu, Elizabeth dan juga kebanyakan orang yang terkena virus corona sangat membutuhkan kesembuhan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan. Injil dimulai saat Yesus dan murid-muridnya tiba di seberang danau. Ketika mereka turun dari perahu, Yesus dikenali sebagai guru dan penyembuh yang telah didengar oleh banyak orang. Ketika berita tentang Yesus berkhotbah dan menyembuhkan tersebar, banyak orang mulai berkumpul. Mereka membawa anggota keluarga dan orang yang mereka kasihi kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka mencari kesembuhan. Kisah dalam Injil Markus pada hari ini menggambarkan tindakan dan gerakan, yakni sebuah perahu ditambatkan, orang-orang berlari, mereka membawa orang sakit ke tempat di mana Yesus berada. Setelah menyendiri untuk beberapa saat, Yesus siap menjawab kebutuhan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, banyak dari kita yang sakit seperti Elizabeth pada kisah tadi. Kita juga perlu mengikuti teladan orang-orang dalam kisah Injil pada hari ini yang mengenali Yesus dan membawa kepadanya kebutuhan kita untuk kesembuhan. Di sini kita diberitahu tentang orang-orang yang prihatin dan bergegas membawa orang sakit di atas tilam untuk menyentuh Yesus. Doa kita sekarang adalah mencapai hadirat Tuhan dari manapun kita berada. Asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Kesembuhan membutuhkan iman yang kuat akan Yesus. Semoga demikian. Amin.